Inovasi adalah bagian dari bertumbuhnya kreativitas. Di antara kita pastinya memiliki potensi kualitas. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya dalam bentuk karya. Bisa Cerdas hadir sebagai media kreativitas insan inovatif. Darinya muncul ide gagasan memantik. Memantik pikiran cerdas untuk pendidikan kini dan masa yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Hai Sobat Istik, jumpa lagi dalam podcast Bisa Cerdas, bincang santai seputar PAUD, Penamas, dan Pendidikan Dasar. Podcast yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Baik Sobat Istik, dalam program ini kita akan mengenal tokoh-tokoh yang kreatif dan inovatif di bidangnya, sehingga dengan kreatif dan inovasinya melahirkan karya yang luar biasa yang mewarnai Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Sobat Distik, pada kesempatan ini kita mengenal sosok inovatif yang syarat dengan prestasi baik secara individu maupun di lingkungan sekitarnya. Tema yang diangkat pada edisi kali ini adalah motivasi dan prestasi. Tentu semuanya berkenaan dengan motivasi untuk menjadi agen perubahan pendidikan yang pastinya akan berubah prestasi. Kita sambut bintang tamu kita, Kepala SMP Negeri 3 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Ibu Nenden Amalia SPD Eskom MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, kami sangat senang nih Bu bisa hadir di podcast Bisa Cerdas ini. Bagaimana Ibu nih kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali. Apalagi hari ini cukup berbangga sekali ya dapat undangan di podcast ini ya, sangat bersyukur karena ini sesuatu hal yang luar biasa dan mungkin langka juga didapatkan oleh teman-teman. Ya, gitu. Sehat dan semangat Ibu ya. Selalu semangat insya Allah. Ya, nah Sobat Istik, ibu ini sebagai kepala sekolah sangat syarat nih dengan prestasi nih Bu. Selain sebagai kepala sekolah juga Ibu kreatif ya dalam sejumlah kegiatan nih Bu. Mungkin Ibu bisa jelasin Bu kegiatan apa aja nih ya Bu ya? Kalau dibilang misalnya penuh prestasi dan banyak kegiatan tidak juga sih ya. Hanya mengisi waktu sebenarnya karena saya itu selalu punya moto dari dulu itu asertif dan empatik ya. Adaptif yaitu selalu ingin beradaptasi dengan lingkungan, apalagi ketika saya masuk ke lingkungan yang baru, kemudian dengan organisasi juga, dan juga dengan manajemen biasanya di situ. Dan yang kedua itu asertif ya, ingin selalu terbuka ya, menerima kritik, saran dan sebagainya, dan empatik selalu ingin membuat orang lain jadi pendengar yang baik buat teman, buat semuanya, sehingga dari sana kita bisa tahu seperti apa dan bisa masuk di dalam lingkungan tersebut gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan ketika di sekolah ya, ketika misalnya ada salah satu kegiatan yang diprogramkan oleh Disdik untuk sekolah misalnya, saya itu tidak bisa menolak biasanya ya, tak kuasa menolak, dan itu selalu misalnya siap dan kita laksanakan dan kemudian dikoordinasikan dengan teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah dengan dukungan teman-teman dan juga dari sekolah, anak-anak dan juga orang tua, semua kegiatan yang saya programkan terlaksana dengan baik sampai saat ini gitu. Oh iya. Nah, Sobat Istik, mungkin untuk lebih mengenal bintang tamu kita, lebih mengenal Ibu Nenden, mungkin kita bisa saksikan ya profil berikut ini. Selamat datang di SMP Negeri 3 Cisarua.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Lia Amalia SPD MPD sebagai Kepala SMP Negeri 3 Cisarua. Saya mulai ditugaskan oleh Dinas Pendidikan sejak tanggal 2 Januari 2023 dan alhamdulillah 1 tahun bertugas berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah diprogramkan di awal. Pada kesempatan ini pula, saya akan mengajak untuk mengenal sekilas SMP Negeri 3 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. SMP Negeri 3 Cisarua berdiri pada tahun 2009 dan semula bernama SMP Negeri 1 Cisarua kelas siang. Kemudian menjadi SMP Negeri 3 Cisarua Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011. SMP Negeri 3 Cisarua berlokasi di 2 tempat. Lokasi pertama beralamat di Jalan Cipanas, Desa Pada Asi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Karena di lokasi ini tidak bisa dikembangkan sehubungan karena keterbatasan lahan, maka kami mencari lokasi yang kedua yang bisa dikembangkan. Dapatlah lokasi di Cilimus, tidak jauh dari lokasi yang pertama, masih di Desa Pada Asi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. SMP Negeri 3 Cisarua memiliki visi terwujudnya peserta didik yang juara, jujur, unggul, agamis, rajin, dan aktif, serta berbudaya lingkungan, sesuai dengan jargon SMP Negeri 3 Cisarua yaitu Jaya Jaya Juara, dengan harapan siswanya akan selalu memiliki motivasi untuk selalu juara dan unggul dalam segala bidang, baik akademik maupun non-akademik. Saat ini SMP Negeri 3 Cisarua memiliki 15 rombongan belajar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti lab IPA, lab komputer, perpustakaan, ruang kesenian, ruang UKS, toilet yang bersih dan nyaman, lapangan olahraga dan upacara, dan masjid untuk kegiatan keagamaan. Dengan dilengkapinya fasilitas tersebut di atas diharapkan membuat siswa dan siswi bersemangat untuk menciptakan prestasi. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengajak anak-anak yang akan lulus sekolah dasar untuk meneruskan sekolah di SMP Negeri 3 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selain sarana prasarana yang cukup lumayan lengkap, SMP Negeri 3 Cisarua memiliki program-program unggulan dan eskul-eskul dengan prestasi terbaik dan cukup membanggakan. Program-program penguatan karakter yang dilaksanakan di SMP 3 Cisarua dilaksanakan setiap hari. Di antaranya Senin, upacara ketahanan sekolah; Selasa, selfie; Selasa, senam pagi; Rabu, ramli; Rabu, mengaji dan literasi; Kamis, kaduku; Kamis, duha dan kultum; dan Jumat bersih, yaitu jumsih. Eskul-eskul yang dimiliki oleh SMP 3 Cisarua yaitu Paskibra, Pramuka, Literasi, Sanggar yaitu Tari, Vokal, dan Gamelan, Rohis, PMR, Multimedia, Podcast, Futsal, dan juga Pencaksilat. Prestasi yang sudah diraih di tahun 2023 yaitu dari Sanggar, juara 2 Pop Sunda Al Musawaro Paskipal, kemudian juara Tari Jaipong Putra, juara Harapan 3 Jaipong Putri, dan juara Harapan 2 Anggana Sekar Putra pada saat Lagam Haleang Tandang. Dari Eskul Paskibra, kita mendapatkan prestasi juara 1 Bina Keterampilan Baris Berbaris, kemudian juara 3 Variasi Formasi, dan juara 3 Madya tingkat Jawa Barat.
Dan yang terbaru dari Eskul Paskibra juga, juara 1 Bina, kemudian juara 1 Caraka, juara harapan 1 Caraka, dan yang terakhir juara harapan 1 Perintis tingkat Jawa Barat. Dari Pramuka, kita mendapatkan prestasi juara 1 pentas seni, juara 1 ketangkasan, juara 3 PPGD, dan juara 3 mini pioneering. Eskul Rois, kita mendapatkan juara dari vokal. Kemudian literasi membaca, kita mendapatkan juara dari lomba puisi, membuat puisi, dan juga membuat cerpen. Kemudian dari Ekskul Futsal, kita mendapatkan juara 2 futsal putra se-Bandung Raya. SMP 3 Cisarua, jaya jaya juara. Praskasar, bisa tak bisa, pasti bisa. Segi 3, segi 4. SMP 3 lompat. Kira tak bisa, namun tak bisa, kudu bisa. Well. Rahif, bisa Allahu Akbar. Salam literasi, literasi salam. Multimedia Neluci, berdaya, berbudaya. Demikianlah sekilas tentang SMP Negeri 3 Cisarua. Semoga bermanfaat dan dapat menambah informasi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak semua dari SD-SD se-Kecamatan Cisarua pada acara Pekan Kreativitas Siswa tahun ini. Dan pesan saya, lakukan yang terbaik, kalian pasti bisa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Sobat Distrik, dengan melihat tayangan tadi ya Bu ya, tayangan kita sangat bangga nih memiliki sosok yang mewarnai Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Nah, Bu Niadan, mungkin Ibu bisa menyapa warga sekolah dan insan pendidikan lainnya yang menyaksikan podcast Bisa Cerdas nih Bu. Silakan. Boleh sedikit pantun mungkin ya? Oh iya boleh. boleh. Iya, buah mentimun, buah mangga, buah markisa, dan buah nanas ya. Bukan nama buah-buahan di sini ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersua di podcast Bisa Cerdas. Assalamualaikum untuk teman-teman guru dan juga anak-anak siswa SMP 3 Cisarua. Alhamdulillah Ibu ada di sini. Mohon dukungannya dan semangatnya, dan di sini insya Allah Ibu akan membahas tentang prestasi sekolah kita. Semoga kalian semakin semangat untuk berprestasi lagi gitu. Ibu nih mungkin sudah berapa lama Ibu memimpin SMP Negeri Cisarua nih Bu? Ya, alhamdulillah untuk saat ini sudah hampir 1 tahun 2 bulan di SMP 3 Cisarua. Saya mendapatkan tugas dari Dinas Pendidikan itu tanggal 2 Januari 2023, dan alhamdulillah semua program yang direncanakan di awal itu terlaksana dengan baik gitu sampai saat ini gitu. Mungkin visi sekolah yang dicanangkan sama Ibu? Visinya ini ada revisi dari visi awal. Kalau visi awal itu cerdas ya, alhamdulillah udah menuju ke cerdas anak-anak di sana, dan kita lebih menuju biar lebih semangat lagi, terpacu semangatnya lagi. Kita kemarin merevisi visi kita dengan visinya juara, jujur, unggul, agamis, rajin, dan aktif, dengan harapan supaya anak-anak di SMP 3 Cisarua itu semakin berprestasi, semakin memiliki motivasi untuk selalu berprestasi dan selalu unggul dalam bidang akademik maupun akademik gitu. Ya nih Sobat Distrik, luar biasa ya, dalam rentang waktu yang relatif singkat Ibu Nene sudah menorehkan sejumlah prestasi ya Bu ya. Ibu Nenden, tema yang kita angkat tentang motivasi dan prestasi. Nah, bisa Ibu ceritakan tentang hubungan motivasi Ibu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang Ibu pimpin dengan toreh prestasi yang diraih selama ini, dan mungkin prestasi apa aja nih Bu yang telah Ibu capai selama jadi kepala sekolah? Iya, insya Allah ya. Kalau saya tadi motivasinya itu adaptif ya, selalu ingin beradaptasi dengan lingkungan
terutama dengan teknologi yang sekarangnya adaptif. Jadi kami ingin selalu belajar, intinya diri untuk mengupgrade diri supaya tetap semangat untuk belajar dan belajar lagi, dan memberikan motivasi kepada teman-teman juga untuk semangat untuk tetap belajar dengan perubahan baru, apalagi sekarang banyaknya agenda-agenda baru dari pemerintah ya, terutama kayak kemarin ada SKP baru, terus pembelajaran yang berimbas dengan PMM seperti itu, observasi pembelajaran yang berimbas juga dengan PMM ya, itu mungkin menjadi hal-hal yang baru buat teman-teman. Jadi adaptif di sini mengajak semua teman-teman untuk bisa beradaptasi dengan teknologi baru juga, dan terutama kepada siswa-siswinya. Oh iya, wah luar biasa ya Bu ya. Ini capaian-capaian yang diraih Ibu Nenden dan sekolahnya. Ibu lanjut nih Bu Nenden, tentu dalam membuat program ataupun inovasi kita pastinya akan menemukan kendala nih Bu. Kendala baik internal maupun eksternal. Nah, bagaimana nih Ibu cara mengatasi kendalanya? Iya, pastinya setiap kita mempunyai program sesuatu yang baru pasti ada kendalanya. Itu selalu baik internal maupun eksternal. Dari internal mungkin dari manajemen ya, manajemen bisa karena kami misalnya sekolah kecil ya, kita bisa terkendala budget atau tenaga ahli juga. Nah, mungkin untuk tenaga ahli ya, kita setiap punya program itu kita komunikasikan kepada teman-teman, sosialisasikan seperti apa programnya, kemudian nanti tantangannya mungkin seperti apa juga. Nah, ketika kita membuat sesuatu program dengan perencanaan yang baik, dengan komunikasi yang baik, insya Allah mungkin program itu bisa terlaksana dengan baik. Dan yang penting setelah program itu direncanakan selalu dievaluasi. Kalau kami itu biasanya melakukan ketika salah satu program kecil saja, kami selalu dievaluasi dan menyempatkan waktu di hari Rabu untuk evaluasi semua program. Oh iya Bu ya. Nah, Sobat Disdik, dari uraian Bu Nenden pastinya menjadi pembelajaran nih bagi kita bahwa dalam berinovasi tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan lah ya Bu ya. Namun jika kita dapat menyikapi dengan bijak serta berkolaborasi dengan warga sekolah dan lingkungan sekitarnya, tentu semua kendala akan bisa teratasi ya Bu ya. Nah, Ibu dan Sobat Disdik semua, berbicara tentang inovasi, saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat selain podcast Biar Cerdas ini juga telah melahirkan sejumlah prestasi, diantaranya ini nih Bu. Nah, ini Majalah Kinanti nih. Saat ini Majalah Kinanti Bu telah memiliki nomor internasional standar serial nomor 3031417 yang tentunya sangat qualified. Nah, Sobat Disdik, selain itu kita juga memiliki Jurnal Kinanti nih, Jurnal Kinanti yang menyajikan artikel ilmiah juga dari guru, kepala sekolah dan insan pendidikan lainnya. Jurnal ini dapat dimanfaatkan bagi insan pendidikan nih Bu, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, karena sudah memiliki ISSN juga dan terindeks di Google Scholars. Dan yang terbaru, kita telah memiliki buku serial motivasi literasi dengan judul Teruslah Menulis, karya Dr. Haji Rusiana ST, MT, MPD, MAP, yang selain Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat juga Managing Direktur Podcast Bisa Cerdas dan pemimpin redaksi media Kinanti. Kemudian telah lahir juga buku mendukung kebijakan kearifan lokal nih, yaitu Senandung Gunung Lumbung dan Kiamat Gunung Lumbung karya Adrianika Gesan Ulun, redaktur Kinanti, dan podcast Bisa Cerdas. Sangat luar biasa sekali. Kita tunggu nih inovasi-inovasi dari sobat-sobat Disdik yang lainnya ya. Kita lanjut nih Bu, dari capaian prestasi selama ini tentu punya kiat atau resep-resep tertentu nih Bu. Boleh dong Ibu berbagi semua, khususnya warga sekolah dapat bermotivasi untuk berinovasi ya Bu ya.
Mungkin dari prestasi sekolah dulu mungkin ya saya akan menyampaikan di sini. Alhamdulillah dalam tahun ini kita sekolah itu lolos di tantangan inovatif membaca Bandung Barat. Dan yang terbaru kemarin Desember, ya walaupun persiapannya sangat mepet dan sebentar sekali ya, kita lolos juga di Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Bandung Barat. Nah itu mungkin kiat-kiatnya ketika kita punya program ya kita rencanakan dulu dan kita sosialisasikan. Begitupun ketika ada keinginan untuk menuju Sekolah Adiwiyata ya, saya sebenarnya melihat dulu di lingkungan. Ini lingkungan sudah hijau loh gitu ya. Tapi ternyata sekolah kita itu belum ikutan dalam misalnya tantangan Sekolah Adiwiyata. Nah ketika itu disampaikan ada ide mungkin ya, gimana teman-teman dengan lihat lingkungan yang sudah cukup lumayan hijau dan segar sekali di sini, bagaimana ketika ini ada tantangan untuk Sekolah Adiwiyata kita ikut gitu ya. Dan itu kita sosialisasikan setelah ke Wakasek bidang, kemudian ke teman-teman di guru juga dalam komunitas praktisi. Kami sampaikan juga ke orang tua dalam rapat orang tua, karena dukungan orang tua itu yang paling penting buat kami. Makanya ketika awal masuk ke SMP 3 Cisaro itu yang pertama dioptimalkan adalah dukungan dari orang tua. Jadi saya berkoordinasi dengan teman-teman bagaimana kalau kita buat komite kelas dulu dari orang tua, dan ternyata sangat luar biasa. Dan ketika menuju kami ke Sekolah Adiwiyata dengan persiapan yang hanya 3 bulan itu juga bisa nggak ya kita ya, alhamdulillah dengan banyaknya dukungan yang luar biasa dari teman, terutama dukungan orang tua, pihak luar ya, kita bisa mempersiapkan semua item-item yang harus disiapkan untuk Sekolah Adiwiyata. Dan untuk prestasi siswanya juga dalam setahun ini memang sangat signifikan peningkatannya ya. Dan itu mungkin capaian bersama juga, jadi bukan hanya dari guru juga pembina, tapi siswanya sendiri yang sangat luar biasa, semangat untuk terus berlatih, semangat untuk terus ikut lomba walaupun mungkin ada tantangannya. Jadi ketika Bu boleh saya ikut lomba, kita suka berpikir juga ya, wah ini lumayan juga budgetnya, tapi kalau saya untuk anak kenapa tidak gitu ya, Bun saya mau lomba boleh, mami saya mau lomba ini boleh, seperti itu. Jadi itu ketika ke anak dan kedekatan dari situ membuat anak semakin semangat. Dan kita tidak menekankan untuk selalu juara. Jadi ikuti aja dulu lombanya. Kalau misalnya kalian betul-betul mempersiapkan dengan matang, pasti insya Allah kalian bisa juara. Dan alhamdulillah beberapa prestasi dari beberapa eskul itu sangat luar biasa dalam 1 tahun ini, dan hampir semua eskul mendapatkan, ada yang juara 1, juara 2, juara 3 ya. Karena semangat mereka dan juga dukungan mungkin dari orang tua dan juga dari wali kelas dan pembinanya yang mendukung mereka untuk semakin semangat. Makanya ketika kita menggulirkan visi juara, itu menjadi pemacu juga adrenalin buat mereka untuk selalu juara. Sesuai dengan jargon SMP 3 Cisaro, jaya juara. Semoga untuk selamanya, kedepannya juga selalu jaya juara ya Bu ya. Gitu. Ya nih Sobat Distrik, keren ya apa yang disampaikan sama Bu Nende. Nah ada tayangan lain nih Bu, ada tayangan lain yang akan menjadi gambaran tentang sekolah yang bintang tamu kita ini yang dipimpin nih. Mari kita simak video tayangannya. Sobat Distrik, jangan pernah berhenti berinovasi. Dengan berinovasi maka kita akan memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Sampai jumpa Sobat Distrik berikutnya dengan tokoh-tokoh inovatif yang tidak kalah menariknya. Salam cerdas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup kita tentu berliku, terkadang mulus, terkadang berliku. Hanya orang-orang yang berpikir maju yang akan merasakan indahnya hidup. Darinya kita akan mengenal indahnya berbagi kepada sesama. Darinya terasa indahnya menjadi pribadi bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat.
bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Bisa cerdas, bertekad untuk mewujudkan kreativitas menjadi nyata adanya. Darinya kita akan mengenal sosok tokoh yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Saksikan kami di podcast Bisa Cerdas. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Salam cerdas.